itu ada di mana? Pertanyaan ini sering dipakai untuk menjebak akidah. Jawabannya jelas menurut Ahlus Sunnah. Allah ada tanpa membutuhkan tempat. Kenapa? Karena tempat itu ciptaan Allah, sedangkan Allah sudah ada sebelum ada langit, bumi, arah, dan ruang. Kalau Allah dikatakan bertempat, berarti Allah butuh tempat, dan itu artinya menyerupai makhluk. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Surat Asy-Syura ayat 11. Malam. Oke, malam ini ketemu saya untuk diskusi. Saya lihat Anda banyak berdiskusi dengan saudara-saudara saya yang muslim. Gimana? Kira-kira kita boleh gantian tanya jawab ya? Saya tadi tertarik. Tunggu, gimana? Selamat tahun baru Pak Ustadz. Gimana, sehat Pak Ustadz? Iya, kalau saya sehat, alhamdulillah. Tahun baru bukan perayaan kita masalahnya. Silakan merayakan sendiri ya. Ya, baik-baik ya. Tapi saya tertarik dengan ilustrasi yang Pak Ustadz bilang tadi bahwa saya menciptakan gelas, tapi saya tidak bisa masuk ke dalam gelas. Maka yang menjadi Bukan tidak masuk. Iya, tidak bisa. Salah. Bukan tidak bisa. Tidak mau. Apakah saya perlu masuk gelas? Oh, tadi Anda bilang saya tidak mau masuk gelas, betul ya? Bukan. Ketika saya menciptakan gelas, apakah saya perlu masuk gelas? Oke, kalau Anda narasikan begitu, pertanyaan saya begini, apakah Anda bisa masuk gelas itu? Lah, kalau saya ingin masuk gelas, saya ciptakan yang lebih besar dari badan saya, kan gitu. Tetapi karena pencipta dan ciptaan itu lebih besar penciptanya, maka nggak mungkin saya menciptakan gelas lebih besar dari badan saya, nggak mungkin. Oke, berarti Anda bilang kenapa tidak bisa, karena tidak mungkin. Bukan tidak bisa, tidak perlu saya masuk Nah, gelas. Anda bilang kan tidak mungkin. Anda Loh, tadi dari bilang mana? tidak mungkin. Saya mengilustrasikan sama Mbak Cici. Ketika saya lebih besar karena saya pencipta, saya ciptakan gelas. Apakah saya perlu masuk gelas? Terus? Kan nggak perlu saya masuk gelas. Oke, saya tanya, bisa nggak Anda masuk udah. gelas itu? Lah, kalau saya pengen masuk gelas ya, agar bisa masuk gelas, saya ciptakan gelasnya lebih besar dari saya. Oke, Anda ciptakan gelas yang lebih besar supaya Anda masuk kan? Berarti kalau Pak Ustadz misalnya menciptakan gelas kecil, kenapa Anda nggak bisa masuk ke gelas kecil? Karena Anda nggak mungkin bisa masuk karena Anda besar. Salah. Kenapa Itu saya kan? menciptakan kecil? Karena saya nggak akan menempati gelas ini. Bukan narasi. Salah. Begini, narasi. Salah. Dengarkan dulu. Dengarkan Pak dulu Ustadz, biar Pak Anda Ustadz. paham. Kenapa saya menciptakan gelasnya lebih kecil? Karena saya nggak akan masuk ke sini dan nggak akan menempati ini. Oke, narasi selanjutnya kan Pak Ustadz bilang begini. Kalau saya mau masuk gelas, maka saya harus menciptakan. Ngadat-ngadat, koneksi tidak stabil. Sabar, putus-putus koneksi nih saya gangguan pendengarannya. mungkin Pak Ustadz. Iya. Siapa gangguan saya ya? Pak Ustadz, intinya Ya, gimana? begini. Yang saya maksud adalah, yang saya mau sharingkan ke Pak Ustadz adalah, kenapa Anda nggak bisa masuk ke gelas itu? Karena Anda Bukan saya nggak terbatas. bisa masuk gelas. Saya memang tidak menciptakan gelas ini untuk dimasuki. Paham nggak? Loh, kan Anda menarasikan Saya menciptakan ini ya bukan untuk saya tempati, tapi untuk saya minum. Oke, pertanyaan saya. Kalau Anda maha kuasa, bisa nggak Anda masuk gelas? Kalau saya maha kuasa, saya ciptakan lebih besar dari saya. Kenapa? Kalau Anda maha kuasa nggak bisa masuk gelas? Loh, gini, kalau saya maha kuasa, saya tidak menciptakan yang kecil, saya ciptakan yang lebih besar dari badan saya. Enggak, pertanyaan saya, kalau Anda mau masuk Nah, gelas, kan gitu. Anda maha kuasa mau masuk ke dalam gelas nggak bisa?
Itu pertanyaan saya. Bisa tidak? Saya menciptakan gelas ini tidak untuk saya tempati, paham kan? Aduh, lagi tanya Pak Ustadz sekali lagi. Gitu. Oke, Pak, ya sudahlah. Nah, itu kan analogi. Maksudnya Pak Ustadz apa untuk iman kekristenan sesuai dengan tema itu? Artinya gini, karena kata Yesus Bapa lebih besar daripada aku. Terus kalau di perjanjian lama kan kita melihat juga Tuhan itu maha besar. Maka ketika Tuhan menciptakan surga, gak bakal dia mau menempati itu surga. Gak bakal. Karena dia apa? Lebih besar dari surga tersebut. Gitu. Imannya Pak Ustadz, Tuhan itu punya singgasana loh. Masa Pak Ustadz nggak tahu datanya? Punya singgasana. Di mana ayatnya? Loh, masa Pak Ustadz nggak tahu sih? Bentar, saya tanya dulu di mana ayatnya. Enggak, saya tanya Pak Ustadz nggak tahu datanya itu. Singgasana, apakah itu merupakan tempat? Ya makanya saya tanya. Pak Ustadz tahu nggak ayat itu? Iya, saya tahu. Iya. Baik. Silakan narasikan singgasana itu berbicara apa? Ya iya, dia mempunyai singgasana, ya arsy, kan kayak gitu. Itu berbicara ya, tempat bukan atau berat. bukan? Bukan. Tapi apa? Itu adalah ciptaan atau makhluk Allah yang terbesar, arsy itu. Ciptaan itu bukan berbicara tempat. Bukan? Berarti surga itu bukan tempat. Surga itu tempat untuk orang beriman, bukan tempat untuk dia. Lalu Allahnya ada di mana? Allah itu dia tidak bergantung kepada tempat. Iya, dia ada di mana? Allahnya Pak Ustadz ada di. Kalau kau tanya Allah itu ada di mana tempatnya, itu bukan Allah namanya. Loh, saya mau tanya, berarti Allah nggak ada tempatnya? Dia tidak bergantung dengan tempat. Iya, dia ada. Makanya di mana? kan Ada di gini, mana-mana berarti. bukan juga ada di mana-mana. Kacau kau. Nanti kalau kau bilang ya Allah atau Tuhan ada di mana-mana, nanti kau bilang juga di Septi Tank pun ada dia. Bukan, soalnya kan begini Pak Ustadz. Pak Ustadz kan gini nggak bentar, bisa saya memberikan jelaskan jawaban sebentar. kepada saya. Oke. Ketika Anda bilang bahwa Allah nggak ada tempat, ya lalu Allahmu ada di mana Pak Ustadz? Itu kan Bukan pertanyaannya. nggak ada tempat, dia tidak perlu tempat. Paham? Ya, berarti ada tempatnya. Dia kan tidak perlu tempat, berarti dia ada di mana? Lah, gini, makanya dengarkan penjelasannya. Allah Subhanahu wa taala ya, dia ada berfirman dalam Quran surah Thaha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, dia itu istiwa ya atas arsy. Tapi di situ dia tidak mengatakan disitulah tempatnya dia. Enggak. Oke? Nah, jadi di manakah dia? Kan kayak gitu. Di manakah dia? Dia itu tidak bergantung kepada tempat. Allah maujud bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Contohnya kayak gini Pak Pendeta. Saya mau bertanya sedikit. Ya, Anda mempunyai ruh? Iya. Iya. Di manakah letak ruh Anda? Di dalam diri saya. Di mana? Di dalam diri saya. Di mana? Tempatnya di mana? Di dalam diri saya. Di dalam diri, iya di bagian mana tempatnya? Di dalam diri saya. Tempatnya bagiannya mana? Di dalam diri saya. Tahu kita tempat Ya, tempat ruh Anda itu tepatnya di mana letaknya? Karena dia di dalam diri Anda. Ya, menurut Pak Ustadz di mana? Lah, makanya saya tanya di mana ruh kamu? Terus di dalam diri saya. Di dalam diri tepatnya Di dalam diri saya. ya tepatnya Di dalam diri saya. tepatnya di mana? Pak Ustadz begini. Pak Ustadz. Bentar, malah ngakak kan saya tanya. Bentar dulu. Biar Anda paham, makanya saya balikan kepada Anda. Kata Anda ruh Anda di dalam diri Anda. Di bagian mana tepatnya?
tempatnya di mana? Tepatnya. Apakah di jantung? Apakah di paru-paru? Apakah di otak? Atau di ginjal? Menurut Di mana? Ustadz di mana? Saya tanya sama Anda. Ya saya minta menurut Pak Ustadz. Menurut Pak Ustadz di mana dia? Nggak bisa dijawab tempatnya di mana gitu. Saya nggak mau jawab. Saya cuma jawab itu. Oh, nggak mau jawab. Itu ada di dalam diri saya. Sekarang jawab di mana? Begitulah Tuhan, dia Loh, tidak kok begitu, bergantung dengan tempat ya. Dia tidak bergantung dengan tempat, tapi dia menyelimuti semuanya. Berarti ada itu di Tuhan. mana-mana. Oke. Bukan Berarti ada di menyelimuti mana-mana, semuanya, salah berarti pula. dia ada di mana-mana. Menyelimuti Termasuk dia ada di semuanya neraka, itu ya? ilmunya. Tidak ada yang luput dari pantauannya. Paham? Oke, menyelimuti semuanya berarti itu sesuai dengan data juga, termasuk kakinya satu di neraka begitu ya? Termasuk itu. juga. Menyelimuti semuanya, artinya ilmunya ya, ilmunya Oh, itu Allah punya menyelimuti ilmu ya? semuanya. Ilmu itu Ya, iya. gimana itu? Innamal ilmu indallah. Apa? Ilmu itu seperti apa itu? Innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Tuh. Iya Pak Ustaz, ilmu itu seperti apa ya? Gak usah Memang- kita tanya ilmu Allah seperti apa, saya nggak nyampe, otak saya kecil. Ya. Ilmu Allah dia maha teliti, semuanya sampai ke dalam laut, hal terkecil di muka bumi dia tahu. Kalau saya nggak sampai mikir ke Oh situ. jadi maksud saya ilmu yang Pak Ustadz bilang itu contoh konkretnya dia maha tahu begitu ya? Iya, dia maha teliti, maha tahu. Oh iya, oke. Nah, dia Artinya juga. kesimpulannya Allah apa tadi Pak Ustadz? Allah Menyelimuti semuanya, menyelimuti dengan ilmunya, gitu. contoh konkretnya tadi itu ada di mana? Contoh konkretnya? Dia nggak bergantung dengan tempat, udah dibilang. Berarti Gitulah kayak kayak ruh Anda tadi, Anda tahu ruh Anda itu ada, tapi Anda tidak dapat melihatnya. Anda dapat merasakan ruh Anda, tapi dia nggak ada tempatnya. Taunya di dalam diri doang gitu. diri ini roh saya ada di dalam diri saya, ini kan diri saya yang Ya udah, tepatnya di mana? Loh, kalau Anda pakai untuk menjelaskan Allah berarti ada di satu tempat. Kata Anda ya, Anda punya roh di dalam diri, tempatnya di mana? Yang penting rohnya ada di dalam diri kan? Berarti Ya Allah ada di udah, mana? berarti kan tidak di dalam diri menyelimuti diri Anda semuanya kan? Iya, berarti oke, kita langsung ke poin. Berarti Allah Oke, ada di berarti mana? nggak ada tempatnya kan? Anda taunya di dalam diri doang. Loh, Kan gitu. kalau saya kan jelas, roh saya ada di dalam diri saya, di dalam diri manusia. Lalu Allahnya ada di dalam siapa? Gini, Anda tahu roh Anda di dalam diri Anda, tapi Iya. nggak tahu tempatnya di mana. Oke, sekarang langsung ke poin Allahnya ada di dalam. Loh, begini Pak Ustadz, analogi. Gitulah ya, gitulah. Ustaz, Bentar, iya. Anda biar paham. Makanya biar Anda paham, Allah itu ada, tidak kelihatan, tapi dapat dirasakan. Kan kayak gitu, Bukan dia bisa tidak itu bergantung dengan tempatnya. Oke, Pak Ustadz mau pakai analogi roh saya ada di mana? Kan tanya sama saya. Lalu saya Iya. jawab roh saya ada di dalam diri saya. Di dalam. Tempatnya, Di dalam. tempatnya, Bukan di dalam diri Anda itu tempatnya di mana? Di dalam. Tempatnya di Kita mana? nggak pakai istilah Tempatnya tempat. di mana? Pak Ustadz, kita nggak pakai istilah tempat. kita Bentar, pakai di kita dalam. itu menganalogikan Anda jawab di dalam diri tepatnya di mana? Pak Ustadz, dengarkan saya. Ini terserah. Bentar, mau menanggapi nanti. saya tanya Anda dulu, Anda biar paham konsep ketuhanan gitu. Roh Anda di dalam diri, Anda rasakan ada di dalam diri, tempatnya, tepatnya di mana? Oke, saya berikan respon Pak Ustadz. Ketika pakai analogi bahwa roh saya ada di mana, saya jawab tadi rohnya saya Pak Ustadz ada di dalam diri saya. Lalu Anda pakai analogi ini untuk menjelaskan Allah yang tidak terbatas, berarti kan Allahnya ada di dalam apa? Itu. Kok ada di dalam apa?
Karena Bentar, saya nih ada berarti di dalam Anda diri nggak saya. paham berarti ya. Oke, baik. Kata Anda, saya tanyakan roh Anda di mana? Di dalam diri. Begitulah Allah Allah ada di menyelimuti mana? Di semuanya. Kalau Bentar dulu, saya- dengarkan dulu. Oke, baik, Ya. lanjut. Ya. Makanya ketika Anda mengatakan di dalam diri berarti Allah itu menyelimuti semuanya. Oke? Menyelimuti Baik langit, semuanya. baik bumi, baik arsy, baik semuanya. Oke? Berarti ada di bumi, ada di langit, ada di mana-mana. Bukan ada di bumi, tapi dia menyelimuti dari ilmunya, menyelimuti langit dan bumi. Paham? Ini abstrak. Coba contoh. Itulah artinya ya, itulah artinya Anda menjawab ruhmu ada di dalam diri. Ruhmu menyelimuti otakmu, menyelimuti jantungmu, menyelimuti paru-parumu, menyelimuti ginjalmu. Paham? Oke, saya paham. Berarti Ah, Pak Ustadz. sekarang dengar dulu. udah Berarti kalau bentar Allahnya- dulu. Pak Ustadz, Bentar dulu. Allahnya Pak Ustadz. Kalaunya Anda paham sampai situ, ya sampai situ, ada nggak ruh Anda tadi bertempat di satu tempat dalam diri Anda? Sudah cukup tadi bahwa rohnya saya ada di dalam diri saya. Nah, Menyelimuti otak, Anda betul? memakai analogi ini. Dengarkan dulu Pak Ustadz. Saya sekarang ya. Ya, ternyata Anda pakai analogi ini untuk menjelaskan Allah juga Ya, ada iya. di dalam bumi, ada di dalam langit. Bukan ada di dalam bumi. Loh, itu kan analoginya yang Anda pakai. Artinya Allah itu menyelimuti langit dan bumi. Menyelimuti itu bagaimana? Seperti Dengan apa? apa? Dengan pengetahuannya, dengan ilmunya. Dengan Jadi pengetahuan, diri dengan Anda, ilmu. jadi diri Netizen Anda bingung. itu Pak Ustadz, netizen bingung. diibaratkan ya adalah alam semesta ini. Itu diri Anda. Ilmunya ada di dalam langit, ada di dalam bumi. Gitu. Ilmunya menyelimuti langit dan bumi. Terus Itu abstrak. Contohnya seperti apa? bukan abstrak seperti roh Anda menyelimuti diri Anda. Sama? Loh, kalau roh saya ada di dalam tubuh saya, di dalam diri saya. Kalau Ya saya udah, ada di- kalau kata Anda di dalam tubuh Anda bagian mana? bukan sedang berbicara bagian ini, Pak Ustadz. Bukan, kita ini berbicara tempat Tuhan. Kalau kata Anda roh Anda dalam tubuh Anda, di bagian mana dia bertempat? Di dalam diri saya. Iya, di bagian mana? Nggak ada tempat di bagian di dalam diri saya, di dalam diri. Iya, nggak ada tempat. Rohmu aja nggak ada tempat. Gitulah Tuhan, dia nggak Oke. perlu tempat. Oke, Paham? Oke. Anda mengatakan, oke, kita nggak usah pakai istilah. Pak Ustadz, Anda kan sudah Aduh, sepakat dengan kan baru saya. paham. Oke, Pak Ustadz, kita kan nggak mau pakai istilah tempat. Sekarang kita pakai istilah di dalam kan ini, yang berlaku di sini di dalam. Berarti sebenarnya sesuai analogi Pak Ustadz, kita nggak berbicara tempat. Oke lah, clear di situ. Maka kita sedang berbicara Allahnya ada di dalam bumi, ada di dalam langit, ada di dalam neraka. Ya. Kan begitu. Karena analogi Nggak Pak ada Ustadz Allah. kan begitu. Salah Anda berarti nangkap analoginya. Nggak paham berarti Anda. Saya pikir Anda paham tadi, ternyata Loh, rupanya nggak paham. Karena Anda pakai Ini istilah di dalam, dengarkan kan? dengarkan Pak Ustadz penjelasan memakai istilah di penjelasan dalam saya atau sekali bukan? lagi, oke? Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz memakai Coba istilah di dengarkan dalam penjelasan atau tempat? saya sekali lagi, oke? Dengarkan Tidak, dulu saya minta betul-betul. konfirmasi dulu. Pak Ustadz memakai istilah di dalam. Makanya saya jelaskan sekali lagi, oke? Berarti nggak pakai istilah di dalam ya, supaya final saya nggak mau bahas lagi. Nah, makanya nih saya jelaskan sekali lagi kepada Anda. Enggak, tunggu dulu Pak Allah. Ustadz. Jangan kita pakai Bentar istilah dulu, di dalam. berarti. Anda rupanya nggak ngerti gitu. Jadi saya jelaskan sekali lagi, oke? Bukan. Nah nih, Ustaz, Allah harus sepakat ya dengan saya dulu. tidak perlu tempat. Enggak, saya nggak bakal sepakat dengan Anda gitu. Coba. Berarti kita nggak pakai Oke. istilah di dalam ya. Ya udah gini, makanya dengarkan penjelasan saya. Kalau Anda mau, ya kalau Anda mau, saya sepakat nggak bakalan itu terjadi gitu. Berarti nggak Oke? pakai istilah di dalam, nggak pakai istilah tempat. Oke, Terus pakai sekarang apa gini, kita? makanya dengarkan penjelasan saya. Nggak kita samakan Allah. dulu istilahnya. Nanti dulu Anda nanti. bisa tangkap setelah saya menjelaskan. Allah silakan. tidak perlu tempat. Oke? Paham?
Nah, Allah tidak perlu tempat, dia tidak bergantung dengan tempat. Sebagaimana Anda punya ruh, Anda yakini ruh Anda itu ada. Begitu pula Allah itu ada. Ketika saya tanyakan di mana ruh Anda, katanya menyelimuti tubuh Anda, menyelimuti jantung Anda. Tubuh Anda itu diumpamakan, dianalogikan adalah langit dan bumi, alam semesta. Ya, yang diselimuti oleh ilmunya Allah. Bukan Allahnya ada, paham? Yang langit dan bumi diselimuti oleh ilmunya Allah. Paham ya sampai situ? Bukan berarti Allahnya ada di bumi, ada di langit, bukan kayak gitu. Ya, salah paham Anda. Nah, lalu ketika saya tanyakan kepada Anda, di mana ruh Anda letaknya yang menyelimuti tubuh Anda? Gak ketahuan, gak jelas, gak ada tempatnya gitu. Apakah di jantung, apakah di paru-paru? Begitulah Allah. Dia tidak perlu tempat, ya, baik di langit maupun di bumi, karena dia adalah Allah, bukan makhluk. Tuh. Dah. Berarti Allahnya nggak ketawa jelas. aja. Karena ada ayatnya. Ayatnya Allahus Somad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Jadi Allah itu bukan yang digantung oleh makhluk, bukan. Oke, Pak Ustadz, begini, kalau kita berbicara tentang ketuhanan, ini sesuatu yang fundamental, yang memang harus kita kembalikan Allah kepada posisinya, ya. Nah, kalau kita berbicara data-data yang saya sampaikan tadi, kayak misalnya Allah itu ada singgasananya, ya. Nah, di mana-mana orang sudah memahami itu berbicara, ya, tempat. Lalu kedua, di mana juga ada data menunjukkan bahwa, ya, ketika Allah melihat apakah neraka sudah penuh, lalu mereka mengatakan belum penuh, lalu Allahnya memberikan kakinya di neraka satu supaya penuh neraka. Nah, itu kan berbicara tempat ini yang kita diskusikan, Pak Ustaz. Nah, bagaimana dengan dalil-dalil ini? Berarti kan Allah ada di situ, ada di tempat-tempat itu tadi. Nah, Oke, coba, saya jawab gimana ya. cara menanggapi itu, silakan. Quran surah As-Saff ayat 11, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia berbeda dengan apapun. Jadi kalau ada kalimat tangan Allah, wajhullah, kaki Allah memenuhi neraka, bukan kaki kayak kita. Iya, bukan kaki kayak kita. Paham? Terus apa? Silakan. Ada penjelasannya. Apa Nah, maksudnya? coba kau buka hadis berapa kaki? Masa Nih, Pak Ustadz penjelasannya. nggak tahu? Pak Ustadz kan suruh hafal itu. Gak semua hadis itu saya hafal, Pak. Gak semua. Kalau nya Al-Quran oke lah. Kalau hadis memang gak ada jaminannya. Oh, Karena itu nggak- hadis itu banyak. Oh, jadi yang kaki Allah di neraka itu nggak sah, itu nggak diterima, itu nggak sahih. Bukan nggak diterima, nggak sahih. Bukan kaki seperti makhluk. Iya, silakan Paham? penjelasannya aja Pak, langsung. Ini. Laisa kamitslihi syai', dia mukhalafatul lil hawadis. Ntar ya, nih. Saya bukakan aja teman-teman sebuah website untuk kaki Allah, ya. Memenuhi jahanam tuh. Jadi kita perlu tahu dulu yang namanya Allah, ya, itu bukan seperti makhluk. Jadi kalaunya kita mendengar kaki Allah, tangan Allah, jangan kau pikir dia seperti kamu yang punya tangan jarinya 5, yang kaki jarinya 5. Jadi ada namanya ilmu takwil, ya teman-teman. Lalu bagaimana ya mentakwilkan makna kaki dalam hadis ini, ya? Nih. Coba kita baca ya. Nih ya, makna kaki dalam hadis yang dikatakan oleh Pak Pendeta ini adalah orang-orang kafir yang telah ditakdirkan oleh Allah menjadi penghuni neraka. Paham? Tuh. Jadi apa pendapat
yang dijelaskan oleh para ulama, kaki itu adalah kiasan untuk menunjukkan kehinaan terhadap orang kafir ya. Gitu. Jadi kita mengetahui ya sesuatu yang kita pijak itu sangat hina sampai dia di bawah kaki kita. Oh, maksudnya. Tunggu. Oke. Boleh saya kritisi? Boleh? Apa Anda mengkritisi Boleh. bisa bahasa Arabnya berarti? Ya enggak, terserah. Yang penting saya bertanya, Pak Ustadz silakan jelaskan. Itu kan imannya Pak Ustadz ya. Nah, ternyata maknanya itu adalah itu untuk siapa, orang hina tadi ya, betul? Maknanya. Ya, orang kafir, penghuni neraka, ya, sebuah kehinaan untuk mereka gitu. Ya, sementara narasinya di situ adalah kakinya Allah. Apa korelasinya? Ini kan berbicara pribadi sang pencipta. Loh, kok tidak dikaitkan kepada orang yang kepada manusia? Itu satu. Kedua, itu suasananya ada di neraka, Pak Ustaz. Tempatnya di neraka. Paham kagak tadi? Jadi bukan kaki yang menginjak. Bentar. Jadi penjelasan saya tadi bukan kaki yang menginjak sebuah tempat. Jangan Anda pikirkan kayak gitu perumpamaannya. Pak Ustaz, Okay? yang kita bicarakan itu Allahnya loh. Allah di mana kakinya di neraka. Allah yang kita bicarakan. Bukan kaki fisik, paham? Oke, terlepas bukan Oke, kaki dah. fisik, saya terima, enggak apa-apa, itu terserah. Tapi yang kita bicarakan adalah Allahnya, di mana dia ada di neraka. Kata siapa ada di neraka? Lu kan kakinya di neraka kan? Terlepas itu bukan. Makanya kok bisa bahasa Arabnya enggak? Ya silakan narasikan, silakan, saya menunggu penjelasan justru karena itu area iman Anda, Pak Ustadz, silakan. Makanya yang dimaksud kaki itu adalah lagi-lagi apa? Ilmullah tuh, ya. Pak Ustadz, bukan kaki Ilmu dari Allah. Allahnya yang kita Ini bicara. yang dimaksud kaki kan, makna kaki ya, itu nggak luput fi ilmullah ta'ala. Apa dari makna kaki tersebut? Ya dari Allah. Allah menghinakan orang kafir yang membangkang dia selama dia di dunia. Jadi waktu kafir-kafir ini dimasukkan dalam jahanam, maka Allah menghinakan dia di dalam jahanam sampai memenuhi neraka jahanam. Karena tempat orang kafir neraka jahanam. Nah, lalu kenapa berhubung dengan kiasan kaki? Iya, Karena kaki sesuatu Allah, yang kaki hina Allah, ya, Pak Ustadz, bukan kaki Allah. Jadi sesuatu yang hina itu berada dalam pijakan kita. Paham? Enggak nyambung, Pak Ustadz, enggak linear. Nah, jadi kayak Yang gini kita aja. bicarakan di situ Allah, Saya loh, bukan kaki contohkan manusia. ya, saya contohkan kepada Anda. Ketika saya menghinakan Anda, saya injak kaki Anda, injak kepala Anda dengan kaki saya. Pak Ustadz, bukan Paham? itu, bukan kaki yang Ah, kita itu bicarakan. maksudnya. Pak Ustadz, dengarkan saya. Boleh Jadi saya bicara? bentar. Jadi Allah itu menghinakan orang kafir ya, dimaknakan sampai dia menginjak kaki betul-betul hina. Gitu maksudnya. Dia waktu injak itu dengan kakinya di mana dia, di neraka ya? Bukan kakinya yang ada di neraka. Loh, itu dengarkan Pak Ustadz, boleh saya jawab? Makanya Dengarkan Pak Ustadz, kok dikatakan narasi kok bisa itu. bahasa Arabnya bukan kaki fisik, paham? Iya, Nih. oke, kaki fisik Nih yang ya, kita bicarakan bukan Allahnya, Pak kaki Ustadz. fisik. Iya, Ya, Allahnya. jadi Allah kakinya itu bukan seperti kaki fisik Iya, Allah. menginjak neraka. Enggak. Garis bawah Paham? Allahnya, bukan kaki sekarang. Allah. Allah di Allahnya situ. enggak di neraka, enggak. Kan ada Kenapa? kakinya satu di neraka, kakinya Allah kan? Kan yang kita bicarakan di situ Allahnya, Pak Ustadz. Iya. Maka berarti kan Allahnya ada di neraka kan? Ya Allahnya tidak bertempat tadi. Loh, orang kakinya di situ. Kakinya bukan kaki fisik, paham? Iya, saya paham itu kiasan. Ya udah, berarti kiasan Anda perlu pahami, bukan kenyataan dia menginjakkan kaki di neraka atau dia ada di neraka. Kan gitu. Oke, Pak Ustadz, Anda aja paham itu kiasan, Pak Ustadz, kan gitu. begini.
kaki Jerry dengan kaki Pak Ustadz Yusuf PI berbeda atau tidak? Ini masalahnya kaki makhluk. Iya, dengarkan dulu saya. Kaki Sedangkan kakimu Tuhan berbeda atau itu tidak? Tuhan Pak Ustadz. itu berbeda dengan makhluk. Dengan Mukhallafatu terlepas lil ini, Pak hawadits. Ustadz, bukan itu. Dia beda dengan makhluk. Jadi gini, apa yang Anda pikirkan kalau kaki Allah kayak Anda, ya sama kakinya beda. Iya, Bukan kayak gitu. Pak Ustadz, saya setuju begini. Saya setuju. Cuman yang saya minta adalah tentunya kakiku dengan kakimu berbeda. Maka kalau itu narasinya bahwa Allah punya kaki di neraka, terlepas itu perumpamaan, analogi, majas lah segala macam. Nah, yang kita bicarakan itu adalah Allahnya yang punya kaki di neraka, sehingga berarti kan Allahnya ada tempat dia sampai ada di neraka. Ya udah, kayak gini aja, berarti kau kagak paham-paham penjelasannya. Saya mau tanya dulu. Ya, saya tanya sama kamu. Raja itu memerintah dengan tangan besi. Apakah raja itu tangannya besi? Tidak. Ya udah, berarti bukan tangan besi Tapi dia. dia tetap raja. Artinya apa? Dengarkan Raja itu memerintah dengan kejam. Tapi yang Artinya kan dimaksud kayak gitu. Oke, baik, saya terima. Tetapi ingat Pak Ustadz, yang dimaksud di situ tetap raja, betul? Betul juga. Iya, raja. Oke. Sekarang kakinya bukan kaki sungguhan kayak kaki saya, kayak seperti kaki Pak Ustadz. Berarti tetap Allahnya, betul? Ya, Allahnya tadi di mana? Loh, enggak, tetap enggak Allahnya, betul? Allahnya tetap, betul. Berarti ada di mana dia tadi? Di neraka. Enggak ada betul? tempatnya kan tadi? Loh, enggak ada kakinya di neraka tadi itu. Loh, kata saya tadi Allah saya jelaskan nggak tergantung dengan tempat kan? Loh, buktinya dia ada di sini. Itu kan tempat neraka. Itu bukan kaki fisik, paham? Iya, itu bukan kaki fisik. Kita Artinya bicara Allahnya, bukan Pak Ustadz. kaki fisik, ya bukan kaki fisik, bukan berarti Allahnya di neraka. Allahnya tadi udah dijelaskan tidak tergantung tempat. Kok ada di neraka? Aneh emang. Ya. Muter-muter rupanya dari tadi muter Pak aja. Ustadz, Nggak paham rupanya. Saudaraku, dengarkan dulu saya Pak Ustadz ya. Yang saya sudah terima itu kiasan. Oke, kaki itu bukan kaki seperti aku dan kamu. Tetapi kan Bentar, jangan ke kaki dulu. Tadi saya menjelaskan Allah di mana dulu, biar Anda paham. Bukan itu saya Bukan, bicarakan. bentar dulu, saya tadi menjelaskan Allah itu di mana. Ada nggak tempatnya? Anda bilang kan Allah itu nggak butuh tempat. Ya udah, tok di situ. Lalu, dengarkan Dia dulu, Pak Ustadz. bentar Dengar dulu. Itu kan nggak Bentar enak dulu. ini. Ganti-ganti. Jadi Nah. Allah tadi tidak bertempat, tanam ya di otak, oke? Sudah kita tahu Oke. dari zaman dulu. Nah, lalu ada majas kaki di neraka. Iya, Allahnya kakinya di neraka, itu narasinya, betul? Iya, Betul kaki tidak? Allah di neraka. Iya. Allahnya kan tidak berubah kata Anda. Loh, orang itu datanya Allahnya hanya ada di Dia neraka. kan tetap, kan katanya kan kau tadi tahu dia itu tetap kan gitu. Bukan itu narasi Anda, justru kaki Nah, ada di neraka. tadi Berarti kan kalau masuk dia di dalam ruang dan waktu, betul? baik, Oke, saya ya, tanya Pak jadi Ustadz, kaki Pak Ustadz. di neraka. Bentar. Iya. Tadi Allah tidak bertempat, paham? Ya itu menurut Anda tidak bertempat. Ngeyel. Sudah paham berarti, tapi mau muter. Menurut Jadi Anda begini, Pak kayak Ustadz. gini, Kalau ya. begini, yang saya Jadi gini, Ya, kalau baik. Anda sudah paham Tuhan Allah itu tidak bertempat. Jadi kalau ada kosakata kaki di neraka, berarti dia nggak ada di neraka. Kayak gitu. Oke, baik. Oke, begini. Karena neraka itu tempat. Lalu apa maksud kaki? Kaki tadi adalah kehinaan bagi orang kafir. Dah. Bukan berarti kaki Allahnya Allahnya yang masuk kafir. dalam neraka. Kaki Allahnya yang kafir. Dan kaki itu kaki Allahnya kan untuk orang kafir. Parah rupanya teman-teman ini. Loh,
Baik, Pak Ustadz, kayak gini, itu kayak gini. kan kiasan. Kayak gini, kayak gini. Bentar, biar Anda paham. saya Bentar, terakhir enggak. dulu. Saya enggak akan mengizinkan bicara ya kalau Anda enggak paham gitu. Pak Ustadz mulai takut ini. Jangan takut Pak Ustadz. Bukan mulai takut, kamu Nggak, udah saya tahu nggak tapi diberikan malu izin gitu. Bicara. Coba bentar, Oke, bentar. dengarkan dulu. Kita Kaki TikTok Allah di situ saja kan ya. orang kafir. Betul. Kita TikTok, iya. Bukan. Nah, kan udah paham dia teman-teman. Anda bilang kaki Allah itu hiasan untuk orang kafir, betul? Betul tidak? Ya udah, makanya nih dengarkan, saya mau tanya. Tidak, saya minta konfirmasi dulu. Ketika saya injak kepala kau yang kafir itu kaki saya atau kaunya yang kafir? Iya, ini jawab. Kau kan kafir terhadap Allah. Ketika saya injak kaki saya kepada orang kafir, saya injak kepala kau, yang kafir itu kaki saya atau kau? Loh, Anda bilang tadi, di mana teks itu di situ diinjak kaki Allah menginjak orang kafir? Makanya kan kaki Allah diinjakkan ke neraka jahanam, tempat orang kafir. Kaki Allah diinjakkan ke neraka jahanam. Berarti kakinya betul kan ada di neraka? Nah, kan jadi kaki fisik kau pikir itu. Iya teman-temannya. Tadi udah dijelaskan kakinya kan ada di neraka. Allah itu ya tidak bertempat. Kan gitu. Salah lawan ini Pak Ustadz ini ya. Makanya salah lawan sayanya salah lawan gitu. Soalnya tadi Kenapa? Pak Ustadz ketemu Kenapa saya bilang saya itu salah lawan ya teman-teman, nggak paham, nggak ngerti setelah ngerti mau pelintir gitu ketahuan. Pak Ustadz, saya mau tanya ke Pak Ustadz, neraka itu berbicara tempat atau bukan? Neraka tempat. Oke, kaki Allahnya ada di neraka atau bukan narasi itu? Bukan kaki Allah secara fisik ke neraka, bukan. Paham? Tapi secara apa? Lah, makanya secara majas. Majas. Udah Allahnya dibilang dari tadi. Allahnya ada di situ kan? Allahnya kan kau dari tadi tahu nggak bertempat. Kan paham dia udah. Pak Ustadz, dengarkan dulu saya ya. Anda kan menarasikan bahwa yang diinjek itu oleh Allah orang-orang kafir, kan betul? Kakinya Allah menginjak orang-orang kafir di neraka. Oke. Begitu. Oke, terus? Lalu berarti Allahnya ini kan hadir di neraka untuk injak-injak orang kafir. Betul? Bukan hadir, dia kan tadi nggak bertempat, sudah dibilang. Lalu bagaimana katanya diinjak Allahnya? Nah, makanya berarti kaki bukan Allahnya yang ke neraka. Berarti kaki itu majas kaki Allah itu. Paham? Tiba-tiba kakinya dikirim ke neraka begitu. Bukan kayak gitu. Ada. Lah silakan bagaimana? Nih ya. Tadi Anda bilang, Anda paham ya bahwa Allah tidak bertempat, satu. Lalu narasinya kaki Allah menginjakkan ke jahanam. Ada di neraka. Jahanam itu tempat, kata Anda. Lalu apakah makna kaki Allah? Apakah fisik kayak gini dikirim ke neraka? Bukan. Ya, paham? Ya. Lalu apa makna kaki Allah? Apakah kakinya yang kafir? Enggak. Contoh ya, ketika Anda yang kafir, saya injak dengan kaki saya kepala Anda. Yang kafir kaki saya atau Anda? Kan gitu. Di mana di situ dikatakan dia menginjak orang kafir? Ayo. Nah, jadi yang dimaksud Allah menginjakkan kakinya di jahanam itu adalah kehinaan untuk orang kafir yang memenuhi neraka jahanam. Karena sesuatu yang hina. Orang kafir di neraka. Aduh. Ini apa tadi? Makanya lihat data yang saya berikan. Ini apa nih makna dari hadis ya orang-orang kafir, makna kaki ini dia menginjakkan adalah orang-orang kafir yang
telah ditakdirkan jadi penghuni neraka. Itu maknanya. Di sini kiasan untuk apa? Menunjukkan kehinaan terhadap orang kafir tersebut. Menunjukkan Makanya kehinaan, ungkapannya nggak ada diinjak di ungkapannya situ, Pak Ustaz. seperti apa? Saya meletakkan ya kaki saya pada tengkuknya. Contoh saya Menginjak meletakkan di situ kaki nggak ada, kaki saya menginjak kepala Anda. Nggak ada Apakah di saya situ menghina Anda? dikatakan menginjak orang-orang kafir. Kaki Dikatakan. saya menginjak kepala Anda. Apakah saya menghinakan Anda? Bukan itu pertanyaan saya, Pak Ustaz. Saya tanya, makanya saya bertanya. Kaki saya menginjak kepala Anda. Berarti apakah saya menghinakan Anda? Iya. Ya udah, begitulah Allah menghinakan orang Oke, kafir. tidak apa-apa. Begini, narasinya Pak Ustaz, Dah, paham. narasinya, dengarkan, dalil yang Anda tunjukkan kepada kita tidak menjelaskan bahwa yang diinjak oleh Allah di neraka dengan kakinya itu orang kafir. Kan tidak ada data itu. Oh, aku injak kakiku orang kafir. Dan Oh, kan nggak ada, kan? nih. Baik, Nggak data ada. orang kafir di neraka gitu. Baik. Itu orang kafir kan tidak ada, betul? Kenapa Allah menginjak jahanam? Ya, ada apa di jahanam itu? Nih, mari teman-teman ya. Mari baca. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Kenapa Allah menginjakkan, menghinakannya di jahanam? Karena orang-orang seperti Anda itu ada di jahanam Jangan gitu. kemana-mana. Nah, makanya Pak Ustadz, ketika kita Anda ada di berbicara jahanam, ya Pak Ustadz, bukan Allah itu. hinakan Anda dalam jahanam itu. Pak Gitu. Ustaz, bukan itu. Anda sudah lari jauh. Bukan lari jauh. Jangan- Allah jangan menginjakkan kemana-mana. kakinya. Sudah jauh Allah itu. menginjakkan kaki di jahanam untuk apa? Menghinakan orang-orang kafir yang ada di jahanam. Paham? Di mana? Oke, tahan dulu teksnya Pak Ustaz. Boleh tahan? Di mana di situ dikatakan yang diinjak oleh Allah itu orang-orang kafir mana? Baik, sekarang saya tanya, Ya, isi enggak, jahanam di ini mana? orang. Ada nggak data di Bentar, situ? Ada saya tidak? jawab. Ada Makanya tidak? nih Ada saya tidak? jawab. Iya, Saya mana? tanya Anda, ya di jahanam ini orangnya siapa aja? Enggak, saya tanya ada nggak di situ dia? Makanya saya jawab. Di jahanam ini orangnya siapa aja penghuninya? Bukan itu yang saya bicarakan, Pak Ustaz. Ada Saya nggak akan data jawab di pertanyaan Anda, ya. Saya akan jawab pertanyaan Anda. Dalam neraka Loh. jahanam ini siapa penghuninya? situ? Yang nggak tahu di situ ada nggak di situ yang diinjak itu orang-orang kafir? Nggak ada kan, betul? Betul? Yang saya tanya sama Anda, neraka jahanam ini siapa penghuninya? Yang nggak tahu aku nggak tahu. Yang saya mau tanya adalah Baik, di kalau mana Anda nggak di tahu, situ- ya. di mana di situ Baik, kalau bahwa Anda nggak tahu, Allah nggak injak usah ngotot. orang-orang Makanya kafir? saya jawab, ya. Ya, silakan di situ. Jadi situ mana? di Mana jahanam ini, ya, di jahanam ini tempatnya orang-orang data? Di kafir, mana kaki Allah di paham? situ menginjak orang kafir? Di mana Nah, datanya? lalu di mana Allah menginjak orang kafir? Artinya mana? Allah menginjakkan ke jahanam itu, dia menginjak orang-orang kafir tersebut, paham? Di mana ada halusinasi itu, Pak Ustaz? Nggak boleh. Makanya, jadi Nggak ketika ada data Allah di situ. mengatakan bahwa ya orang kafir tempatnya di jahanam, makanya sampai dia hinakan ya Aduh, sudah dengan lari majas kemana-mana kakinya itu diinjakkan ke jahanam. Tuh ya.